Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang manuver Anies yang sudah kemana-mana ya, mondar-mandir untuk sosialisasi dan juga kampanye. Dan yang terbaru ini adalah kembali Anies menjadi untuk dalam tanda kutip menaikkan elektabilitasnya dengan menjadi pembicara di forum internasional. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Anies kembali jadi pembicara di forum internasional. Warganet bandingkan dengan Ganjar, memang beda kelas. Fajar.co.id Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara pada Regional Outlook Forum 2023 di Singapura. Selain Anies, ada juga sosok Yeni Wahid di forum yang bersifat internasional yang membahas terkait outlook politik negara-negara di Asia Tenggara. Sebuah kehormatan dapat berpartisipasi sebagai pembicara dalam panel discussion of ISEAS Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 bersama dengan Yeni Wahid di Singapura, tulis Anies Baswedan melalui akun Twitternya @anisbaswedan dikutip Kamis. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku senang bisa kembali berdiskusi dan berbagi pendapat di forum tersebut. Dia berbagi panel dan berdiskusi dengan para tokoh lintas negara terkait outlook politik negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini kami diundang untuk membicarakan reformasi di Indonesia, tulis Anies Baswedan. Tahun ini 2023 lanjutnya Indonesia akan memperingati 25 tahun gerakan reformasi sejak tahun 1998 yang menandai berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya sistem demokrasi baru. Dengan segala pandangan politik yang ada saat ini, perlu dilakukan upaya dan diskusi mengenai bagaimana cara kita mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara, tambahnya. Momen ini, kata dia, memantik ingatan pada 6 agenda reformasi, diantaranya amandemen Undang-Undang 1945 yang menerapkan pembatasan masa jabatan pemimpin negara, otonomi daerah seluas-luasnya, dan penegakan supremasi hukum. Sementara itu, warganet angkat suara soal pandangan terkait cuitan terbaru Anies Baswedan tersebut. Sejumlah warganet ada yang pro dan kontra dengan bakal capres Partai Nasdem ini. Mantap Mas Anies, mengangkat harkat dan martabat Indonesia kita. Semoga bisa terlibat dalam kancah nasional dan internasional secara aktif. Tokoh Indonesia yang mampu berprestasi di belahan dunia lainnya untuk membawa RI berjaya dan disegani, puji akun @skor bintang. Namun ada juga warganet yang iseng menyenggol pendukung Ganjar Pranowo, Dedek Prayudi selaku waketum teman Ganjar @uki23 kapan junjunganmu @Ganjar Pranowo bisa begini, celoteh warganet. Kok Pak Ganjar nggak diundang ya? Oh mungkin baru sibuk betulin got mampet ya, memang beda kelas, ucap warganet lain. Ya itu ya sobat sekalian tentang perkembangan manuver dan juga dinamika yang di kontestasi pilpres saat ini, terkait juga baca pres yang dikadang-kadang ya mempunyai elektabilitas yang juga moncer, yaitu Anies Baswedan, dan juga sama dalam konstelasi kompetisi pilpres ini yang juga diharapkan bisa melakukan hal yang sama ya dalam hal sosialisasi dan juga unjuk gigi, yaitu Ganjar Pranowo. Hingga saat ini memang belum ada kepastian, dan memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Megawati dalam pidato politik di HUT PDIP ke-50 ini memberikan ketegasan bahwasanya Megawati tidak mau ya sikap politik yang dengan prinsip tidak mau ditekan ya, kemudian tidak mau didikte ya dalam hal siapa yang akan menjadi baca pres PDIP di Pilpres 2024. Meskipun kita ketahui ketika Ganjar Pranowo masuk dalam acara tersebut ya, HUT PDIP, sudah ada teriakan yang masif dari para pendukungnya Ganjar sebagai presiden.
Tetapi kita ketahui masih ada konflik dengan antara Ketum dan juga Ganjar Pranowo yang belum selesai dan belum dingin ya. Dan kita ketahui justru saat-saat terakhir ini Ganjar mengalami membuat blunder dengan serangkaian aktivitasnya yang kadang bisa menilai negatif kepada PDIP, yaitu terkait isu Basnas, aktivitasnya membagi bantuan Basnas kepada kader PDIP yang sudah menjadi kontroversi dan disorot warganet. Pun juga untuk daerah wilayah Ganjar, yaitu Semarang yang diserbu oleh banjir ya, dan itu sebenarnya juga sudah diingatkan oleh Megawati tentang potensi Semarang dengan adanya rob ya, banjir rob yang pada saat pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo seakan tidak ada perbaikan hingga saat ini. Bahkan itu menjadi kontroversi dan pertanyaan kepada Ganjar sendiri, kalau tidak bisa mengatasi banjir Semarang, apalagi ya mengatasi banjir yang sifatnya nasional nanti kalau jadi presiden. Nah, blunder-blunder ini kadang menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi Ganjar ya. Di satu sisi kita ketahui Anies melakukan hal-hal positif dan menunjukkan jati dirinya, kemampuannya ya, potensinya, terutama di forum-forum internasional, dan juga kalau melakukan safari politik, dukungan dan juga sambutan antusias itu warga sangat sangat baik sekali ya, dan juga sangat mewah gitu ya. Dan terakhir itu ketika di Sulawesi ada branding mobil, 500 mobilan itu di branding dengan nama Anies Baswedan. Dan saat ini kita ketahui ya, Anies sudah dalam acara ya di forum internasional ya. Dengan acara-acara seperti ini akan memberikan ketegasan ya tentang posisi Anies dan potensi Anies dibandingkan dengan baca pres yang lain, yaitu Ganjar Pranowo dan juga termasuk juga Prabowo. Nah, kalau kita melihat bicara Anies di forum internasional sudah tidak bisa diremehkan ya, mengingat pendidikan Anies S2 dan S3-nya itu di Amerika ya, PhD itu ngambil politik. Artinya memang dari segi kapasitas Anies itu lebih mumpuni dari dalam forum internasional dibandingkan dengan Ganjar. Ganjar itu kan S2 ya, di lokal semuanya ya. Jadi meskipun seperti itu ya, setiap seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kalau kita berbicara acceptable ya, akseptasi ya, penerimaan dunia internasional kepada dua atau tiga baca pres ini antara Anies, Ganjar dan Prabowo, maka tentu saja yang bisa diandalkan ataupun bisa diterima oleh dunia internasional tentu saja Anies ya. Secara dia sudah malang melintang di luar negeri ya, S2 S3 di Amerika, dan terakhir S3-nya ngambil politik. Dan untuk forum-forum internasional ini adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk melakukan lobby dan juga diskusi, dan juga untuk menangani ya problem-problem yang sifatnya internasional. Dan ini tentu saja tidak dimiliki oleh Ganjar ya. Dari segi penguasaan bahasa tentu saja Anies lebih jago ya dibandingkan dengan Ganjar. Kemudian dari pengalamannya dalam dunia forum internasional sudah tidak bisa diremehkan antara Anies dan Ganjar, di mana Anies sering hadir dalam forum itu, termasuk juga bisa menguasai ya, dan juga memberikan ide gagasan dalam forum tersebut. Di sisi lain Ganjar hampir jarang kita melihat manuvernya dalam forum internasional, yang ini akan menjadi plus
ya, nilai plus bagi Anies dalam maju dan menciptakan perbedaan yang signifikan dengan Ganjar. Nah, memang setelah dalam hal kontestasi ya, kembali lagi ya, ojo dibandingke ya, setiap seseorang itu kita ketahui Anies yang sudah menjadi gubernur DKI Jakarta ya, 1 periode itu memang tidak bisa dibandingkan dengan Ganjar yang gubernur Jawa Tengah yang sifatnya masyarakatnya homogen. Tetapi di satu sisi Anies menangani Jakarta yang sifatnya seperti seakan heterogen dan metropolis, yang ini memang tidak bisa apple to apple ya. Tapi kembali lagi ya, setiap gubernur itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi memang kembali lagi akseptabilitas ya, akseptasi dunia internasional kepada yang paling menjadi preferensi tentunya saja lebih memilih Anies Baswedan yang mempunyai banyak pengalaman di forum internasional. Nah, apa yang disampaikan oleh Anies di forum internasional ini adalah dalam hal ini ya, 6 poin dalam ingatan ya. Momen ini, kata dia, memantik ingatan 6 agenda reformasi, di antaranya amandemen Undang-Undang 1945 yang menerapkan pembatasan masa jabatan pemimpin negara, otonomi daerah seluas-luasnya, dan penegakan supremasi hukum. Jadi memang ketika kita mempunyai ide gagasan ya, tentu saja ide gagasan itu harus bisa dibaca dan diterima oleh tidak hanya lokal tetapi juga asing, karena dalam hal diplomasi ya, tentu saja dengan adanya pengalaman ya untuk menghadiri forum-forum internasional ini akan menegaskan memang Anies itu akan menjadi referensi dari dunia luar untuk dijadikan sebagai acuan dan juga lebih disenangi daripada Ganjar yang sifatnya lokal dan juga belum mempunyai pengalaman yang berlebih dalam forum internasional. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Anies ya, ini juga menjadi dasar ya, acuan bagi Barat tentang perkembangan Indonesia, dan itu tentu saja harus disampaikan ya melalui bahasa Inggris yang baik ya, kemudian juga lobby yang baik dan diplomasi yang baik tentu saja. Dan di dalam momen ini ya, mengingatkan tentang agenda reformasi yang saat ini diantaranya banyak sekali ya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, dan banyak sekali ya problem-problem yang timbul yang jauh dari ekspektasi atau harapan publik terkait perubahan ketika adanya reformasi. Memang masih ada kelemahan ya, yang itu kemungkinan akan disampaikan Anies ya di forum internasional terkait masa jabatan pemimpin negara ya. Nah, sekarang juga menjadi sangat aneh ketika pemimpin-pemimpin sebelum pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak pernah mempermasalahkan jabatan ataupun periode setelahnya, kemudian juga preferensi pemimpin yang akan menggantikan setelah pemerintahan tersebut dan lain sebagainya. Justru ini terjadi ya pada pemerintahan saat ini yang sifatnya seperti anomali dan tidak wajar, yang harusnya pemerintah itu lebih memikirkan tugasnya untuk mengurusi rakyat, justru lebih fokus pada mengurusi ya rezim yang akan diganti itu ya tetap menjalankan keinginan atau kepentingan dari pemerintah yang berjalan sekarang. Dan ini tentu saja menjadi informasi ya, dan juga agenda yang baik ya untuk menyampaikan ya kondisi ekonomi atau politik pasca reformasi yang tidak berjalan secara optimal ya, terutama juga naik dan nilai ya
demokrasi yang terus-menerus turun dengan dibatasinya kebebasan berpendapat dan kriminalisasi yang seakan mengingatkan kita dengan ada reformasi ini tidak menjadi lebih baik, malah kembali lagi seperti zaman Orde Baru yang sifatnya lebih otoriter. Nah, ini hal-hal yang tidak hanya disampaikan, tentu saja menjadi kritik kepada pemerintah sekarang dan juga Anies ya kedepannya kalau nanti menjadi presiden. Dan itu kembali lagi akan menjadi nilai positif bagi Anies ya dalam forum internasional ini untuk menaikkan elektabilitasnya dan untuk menunjukkan ya taringnya bisa bertarung dalam level internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.